Oke, lanjut ya. Yang kedua ada celah tunggal. Di sini konsepnya masih sama, interferensi maksimumnya untuk terang gitu ya, maksimum untuk terang, kemudian minimum untuk gelap. Tapi kalau mau dibandingin dengan yang celah ganda, ini tuh sebenarnya rumusnya kebalikan. Kalau di buku kan begini nulisnya. Yang pertama untuk maksimum dia ada dy per L sama dengan M kurang setengah lambda. Ini bisa diganti d sin theta. Kemudian yang minimumnya itu dy per L sama dengan M lambda. Nah, gimana kalau nggak mau pakai rumus ini? Saya maunya tetap pakai rumus yang dua itu tadi ya, kita samain aja. Cuman tinggal nentuin gimana ordenya aja kan. Oke, karena di sini dia kebalikannya dari si celah ganda itu, saya tuh biasanya menanamkan di pikiran nih bahwa pusatnya adalah gelap gitu. Kalaupun nanti di soal pusatnya adalah terang, ya udah kita anggap aja itu gelap gelap pusat gitu. Jadi di pikiran kita aja soalnya biarin aja karena dia kan berdasarkan ininya apa teorinya gitu kan. Saya menerapkan seperti itu. Kenapa? Supaya nggak terlalu banyak ngapalin rumus. Untuk celah tunggal berarti dia di sini lubangnya hanya satu ya, yaitu dia punya lebar celah sejauh D, D-nya sama gitu kan. Terus nanti di sini disinari cahaya gitu kan. Ada layar di sini. Jarak dari celah ke layarnya tetap sama yaitu L. Itu nanti dia melewati sini. Oke. Dia membentuk polanya adalah gelap pusat, terus terang satu, gelap satu, terang 2 dan seterusnya. Gelap 2, terang 3 gitu ya. Kesini ke bawah juga terang 1, gelap 1 gitu kan. Kemudian terang 2, gelap 2, terus terang 3 dan seterusnya. Dia ini pusatnya gelap kan ya. Ini hanya untuk mempermudah aja ya. Oke, gelap pusat ke terang 1 ini ordenya setengah. Jadi gelap ke terang. Kemudian terang 1 ke gelap 1 ini ordenya juga setengah. Jadi gelap pusat ke gelap 1 itu ordenya 1. Kayak gitu. Sebenarnya konsepnya sama aja kayak yang tadi, gelap ke gelap ya 1, terang ke terang ya 1. Terus gelap ke terang ya berarti ordenya setengah gitu. Ini kalau mau diterusin nentuin ordenya, gelap pusat ke terang 1 kan ordenya setengah. Ya, gelap pusat ke terang 2, 1,5. Gelap pusat ke terang 3, itu berarti 2,5. Terang 4, berarti 3,5. Terang 5, 4,5, dan seterusnya. Tapi kalau gelap ke gelap, gelap 1 ya 1, gelap 2, 2, gelap 3 ya 3, dan seterusnya kayak gitu. Ini hanya kebalikan dari celah ganda. Kalau yang belum nonton videonya, boleh nonton dulu. Di sini ada satu contoh soal, seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 5000 angstrom melewati celah tunggal menghasilkan pola difraksi orde terang pertama seperti gambar berikut. Di sini ada sudutnya 30 derajat, lebar celahnya sebesar. Jadi yang ditanya D-nya ya, lebar celah D sama dengan gitu. Kemudian ada panjang gelombang berarti lambda 5000 angstrom. Gitu ya, angstrom itu dikali 10 pangkat minus 10 berarti jadinya 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Terus ada sudutnya, oke, theta sama dengan 30 derajat. Nah, tinggal ordenya nih. Di sini ada keterangan terang pertama, tapi karena celah tunggal dia pusatnya gelap gitu ya, gelap pusat ke terang pertama, maka ordenya adalah setengah. Karena ini ada sudutnya berarti pakainya yang D sin theta. D sin theta sama dengan N lambda berarti D sin theta sama dengan setengah lambda. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Berarti D dikali sin 30 derajat gitu ya, sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat minus 7 ya kan. Sin 30 itu setengah ya. D kali setengah sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat minus 7. Berarti 1/2-nya boleh dicoret. Nah, sehingga D sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7. Tapi ini meter. Mintanya milimeter dikali 1000 ya. Berarti sisa 5 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Nah, ini jadiin desimal berarti 0,0005 milimeter. Jadi jawabannya yang D. Contoh soal yang kedua, cahaya memiliki panjang gelombang 550 nanometer menyinari celah tunggal yang lebarnya 0,4 mm dan membentuk pola difraksi pada layar sejauh 2 meter dari celah. Jarak minimum 2 pita gelap antara kiri dan kanan terang pusat adalah
Yang diketahui di sini pertama ada panjang gelombang ya, lambda sama dengan 550 nanometer. Nano itu dikali 10 pangkat minus 9, berarti 550 kali 10 pangkat minus 9 meter. Kemudian ada lebar celahnya, berarti D sama dengan 0,4 mm. Ini bisa diubah ke meter, jadinya 0,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian ada jarak layarnya, L itu sejauh 2 meter dari celah. Jarak minimum 2 pita gelap, gelap kiri dan gelap kanannya dari terang pusat. Jangan terkecoh dengan kata-kata terang pusat, kita anggap dia pusatnya adalah gelap. Gelap pusat, terang 1, gelap 1. Terus ke kanan juga terang 1, gelap 1. Nah, yang diminta di sini tuh jarak minimum 2 pita gelap antara kiri dan kanan dari pusatnya. Jadi dari sini sampai sana. Ya, berarti ke sini ordenya 1, terus gelap pusat ke gelap satunya lagi ordenya 1, 1 tambah 1, berarti N-nya adalah 2. DY per L sama dengan N lambda, maka di sini DY per L sama dengan 2 lambda. Yang ditanya adalah jarak pita ya, berarti Y-nya. Oke, kita ngitung Y-nya di sini. Nah, Y-nya sama dengan gitu ya, berarti D per L-nya yang pindah ke kanan, maka 2 lambda dikali L per D, dibalik ya. Nah, tinggal dimasukin di angkanya 2 kali lambda, lambdanya itu 550 kali 10 pangkat minus 9 dikali L-nya itu 2 meter per D-nya adalah 0,4 kali 10 pangkat minus 3. Ini jadinya Y sama dengan gitu ya, 2 kali 2 tuh 4 ya, 4 kali 550 kali 10 pangkat minus 9, terus yang bawahnya 0,4, ini saya bikin jadi 4 juga, berarti 4 kali 10 pangkat minus 4 gitu kan. Jadinya 4 yang di atas sama yang di bawah tuh bisa dicoret, oke? Berarti di sini jadinya saya bikin 55 aja langsung ya. Minus 9 ditambah 4 itu minus 5. Minus 5 ada 0 di sini 1, berarti 55 kali 10 pangkat minus 4 meter, tapi ini satuannya. Berarti ini setara dengan 5,5 mm. Jadi jawabannya yang A. Yang ketiga, di sini ada difraksi pada kisi. Di sini rumusnya untuk maksimum itu untuk terang ya. DY per L sama dengan M lambda, minimum untuk gelap DY per L sama dengan M dikurang setengah lambda. Ini boleh diganti sama D sin theta. Ini konsepnya itu sama kayak interferensi celah ganda, si celah ganda yang itu. Ya, jadi pusatnya tetap terang pusat ke terang 1 ya 1, ke terang 2 gitu. Terang pusat ke terang 3 ya ordenya 3. Itu untuk terang pusat ke gelap 1 berarti setengah, ke gelap 2 1,5, ke gelap 3 2,5, begitu seterusnya. Jadi sama, benar-benar sama kayak interferensi celah ganda. Cuman di sini ada tambahannya, yaitu ada konstanta kisi N sama dengan 1 per D. Jadi kisi itu apa sih sebenarnya? Kisi itu biasanya bentuknya kayak apa sih, persegi panjang gitu ya, dan dia banyak celahnya, jadi bergaris-garis gitu. Kalau dilihat banyak banget, ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, konstanta kisinya itu dihitung dengan N sama dengan 1 per D kayak gitu. Konstanta kisi itu sebenarnya apa? Jadi konstanta kisi ini sebenarnya adalah banyak si garis ini per satuan panjang, bisa per senti atau per milimeternya, itu ada berapa banyak garisnya gitu. Sedangkan si D itu kan hanya menghitung satu celah aja gitu kan, makanya N sama dengan 1 per D, dan D juga boleh jadi 1 per N kayak gitu ya. Jadi untuk difraksi kisi kita langsung ke contoh soalnya aja ya, karena konsepnya benar-benar sama dengan yang celah ganda. Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis per cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 2 meter dari kisi. Jika jarak antara dua garis terang berurutan pada layar 4,8 cm, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, yang diketahui di sini pertama ada N ya, N sama dengan 500 garis per cm katanya. Berarti D-nya adalah 1 per 500 ya, sama aja 2 per 1000 gitu kan. 2 per 1000 berarti D-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ya kan. Karena di sini satuannya per cm, berarti ini cm gitu.
Terus jarak layar ya L-nya adalah 2 meter. 2 meter di sini jika jarak antara dua garis terang berurutan berarti Y-nya sama dengan 4,8 cm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah berarti lambdanya yang ditanya. Di sini lambda sama dengan, ini kebetulan udah sama senti ya. Ini saya mau ubah ke senti aja deh, 200 cm. Gitu ya, nanti baru dikembalikan lagi ke meter, terus dijadiin nanometer. Oke, sekarang ordenya nih kita belum tahu. Tadi kan ini saya bilang sama dengan celah ganda, berarti pusatnya terang. Dua garis terang berurutan, anggaplah terang pusat ke terang satu gitu kan. Terang ke terang itu berarti ordernya 1. Ya udah, N-nya 1. D per L sama dengan N lambda. D per L sama dengan N lambda, berarti 1 kali lambda. Oke. Jadi di sini D-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali Y-nya adalah 4,8, semuanya senti ya. Per L-nya adalah 200. Ini sama dengan lambda. Oh ya, berarti langsung dapat ini. 2-nya boleh dicoret ini, berarti sisa 100 di bawah. Jadi lambdanya adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 3. Terus ini ada 2 di bawah, berarti minus 5. Ini sentimeter. Kalau diubah ke meter, berarti jadinya 4,8 kali 10 pangkat minus 7 meter nih. Kalau mau diubah ke nanometer, nanometer itu kan 10 pangkat minus 9, berarti butuh 2 lagi. Jadinya adalah 480 kali 10 pangkat minus 9. Ini meter, atau sama aja lambda sama dengan 480 nanometer. Nah ini, berarti jawabannya yang B ya, ini udah disilang. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.